Gusti ingkang Maha Suci. Mengapa pendidikan di tanah air ini sangat penting? Ada ungkapan yang sangat populer. Seandainya tidak ada cinta tanah air, robohlah negara itu. Ungkapan ini sebenarnya sudah sangat populer di dunia dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tokoh besar yang mengungkapkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun mensyukuri Hari Pendidikan Nasional ke-134 pada tahun 2023 pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ibu bapak dan saudara semua yang dimuliakan Allah, mengapa hari ini kita harus bersusah payah mengadakan peringatan mensyukuri Hari Pendidikan Nasional? Mengapa? Perlulah diingat bahwa pada peringatan ini adalah perintah Tuhan yang Maha Esa. Apalagi peringatan Hari Pendidikan, sebab pendidikan itu bukan hanya penting, tetapi maha penting. Pendidikan adalah menjadi penentu masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah ke depan akan lahir pemimpin Indonesia yang adil atau perampok-perampok terhormat? Apakah ke depan anak cucu kita masih bisa menikmati hidup sejahtera atau hidup seperti Dita Riba atau bahkan menjadi buruh hidup sendiri? Apakah ke depan rakyat Indonesia masih dapat hidup merdeka atau hidup terjajah di negerinya sendiri, laksana hidup di negeri orang asing? Apakah 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, Indonesia akan menjadi Indonesia yang raya atau Indonesia yang tinggal cerita? Itu semua tergantung pada pendidikan hari ini. Maka pendidikan itu bukan hanya penting, tetapi maha penting. Bapak, Ibu dan saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022-2023 mencatat jumlah lembaga sekolah di Indonesia seluruhnya ada 399.376 lembaga sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah taman kanak-kanak TK di Indonesia mencapai 93.385 lembaga dengan 94,6% diantaranya adalah lembaga swasta. Lalu ada sebanyak 31.049 lembaga sekolah Rodatul Atfal atau RA yang dikelola di bawah Kementerian Agama. Berikutnya, sekolah dasar SD di Indonesia sebanyak 148.975 lembaga. Kemudian madrasah ibtidaiyah MI 26.503 lembaga dengan 93,54% diantaranya adalah lembaga swasta. Jumlah sekolah menengah pertama SMP tercatat sebanyak 41.986 lembaga dengan 56,83% diantaranya adalah lembaga swasta. Dari SMP negeri adapun madrasah sanawiyah MTS 19.150 lembaga dengan 92,03% diantaranya adalah lembaga swasta. Selanjutnya sekolah menengah atas SMA terdapat sebanyak 14.236 lembaga. Sekolah menengah kejuruan SMK sebanyak 14.265 lembaga. Madrasah aliyah MA berjumlah sebanyak 9.827 lembaga dengan 91,75% diantaranya swasta. Dari 399.376 lembaga sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dan belum termasuk perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta,
kami melihat belum ada satupun lembaga sekolah yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan cinta tanah air. Sejauh yang kami ketahui, memang ada mata pelajaran sejarah, wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, tetapi belum ada pendidikan cinta tanah air Indonesia secara khusus. Sebab menurut kami, wawasan dan cinta itu adalah berbeda. Apa bedanya? Sederhana saja. Kalau kita bilang wawasan, apa dan di mana wawasan itu? Di pikiran atau pengetahuan. Namanya wawasan berarti pengetahuan. Sementara kalau kita bilang ada di mana cinta itu, ada di hati kita. Jadi kalau wawasan ada di dalam pikiran, tapi kalau cinta ada di hati, disinilah perbedaannya. Ibu bapak dan saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di situs dalam pojok maupun di seluruh persatuan Nusantara. Mengapa pendidikan cinta tanah air ini sangat penting? Ada ungkapan yang sangat populer. Seandainya tidak ada cinta tanah air, robohlah negara itu. Ungkapan ini sebenarnya sudah sangat populer di dunia dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tokoh besar yang mengungkapkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun lama terpendam dan baru muncul lagi setelah diungkapkan oleh sang pemrakarsa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai mandat keimanan dan kemanusiaan, Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mufti. Coba kita telah sedikit. Yang tertera dalam ungkapan itu adalah cinta, bukan wawasan. Bunyinya, seandainya tidak ada cinta tanah air, maka robohlah negara itu. Bukan seandainya tidak ada wawasan tanah air, robohlah negara itu. Artinya apa? Wawasan itu penting, tetapi wawasan tanpa cinta hanya tinggal wawasan, tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Untuk itu dua-duanya harus kita jalankan. Ibu bapak dan saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir di atas landasan filosofi. Seandainya tidak ada cinta tanah air, robohlah negara itu. Kita akan tersadar betapa pentingnya pendidikan cinta tanah air. Sebab tanpa cinta, tanpa ada pendidikan cinta tanah air, cepat atau lambat robohlah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara semua yang dimuliakan Allah, kita akan sangat berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada Ibu Pertiwi, berdosa kepada para pahlawan bangsa jika kita tidak berusaha mendidik putra-putri Indonesia dengan pendidikan cinta tanah air ini. Terlebih di zaman seperti ini, di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang cepat, anak-anak yang sejak kecil adalah terbiasa dengan maklum. Pendidikan cinta tanah air Indonesia ini bukan lagi penting, tetapi amat penting. Ibu bapak dan saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi harapan bersama ini, kita ingin betul-betul dapat mewujudkan dengan gerakan fakta bicara. Untuk itu seiring tasyakuran dari Pendidikan Nasional ke-134 pada tahun 2023 ini, kami mohon doa restu bahwa saat ini organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalan keimanan dan kemanusiaan meluncurkan program pendidikan, pembinaan dan pelatihan cinta tanah air Indonesia dengan metode rasa, wawasan, karsa kebangsaan Indonesia Raya. Dengan resminya peluncuran program pendidikan, pembinaan dan pelatihan cinta tanah air Indonesia dengan metode rasa, wawasan, karsa kebangsaan Indonesia Raya,
kami dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dengan semangat pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada bangsa dan negara kami, siap melayani pembinaan, pendidikan dan pelatihan cinta tanah air Indonesia ini di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Semoga Allah Yang Maha Berkat, Maha Rahmat memberkati dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.